السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. كتب على خلقه الموت والفناء، وتفرد سبحانه بالحياة والبقاء. الكل يفنى ويموت، وسبحانه يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا وكتب علينا الموت وجعله سبيلا للقائه، وجعله الموت للقائه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال له الرب: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia di rumah Allah, kita berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Momentum yang Allah buat dalam satu pekan sebagai hari Id mingguan kita,
Allah ciptakan hari Jumat ini sebagai momentum berkumpulnya kita, yang dikhususkan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereview dan mengevaluasi hari ke hari kita. Sengaja Allah buatkan, Allah kumpulkan kita di rumah Allah di hari Jumat yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam. Tentu ada hal yang penting untuk disampaikan. Siapapun khatib yang menyampaikan, inti menyampaikan pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasiat dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Al-Fakir mengajak untuk mengingat kita kembali, usin nafsi wa iyyakum bittaqullah, bahwa kita terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, waktu demi waktu. Maka inilah kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita manfaatkan, karena tidak sedikit orang yang diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umur, Allah berikan kesehatan, mereka lalai. Maka ini menjadi nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai dua nikmat ini kita lalai, tertipu olehnya. Apa yang dikatakan Nabi? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali orang tertipu dengannya. Apa kata Nabi? As-sihhah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Allah panjangkan umur kita, bukan untuk kita lalai kepada Allah, ghaflah, bukan kita mengabaikan, tapi justru kesempatan ini sebagai ladang bekal kita untuk menuju kehidupan yang kekal. Bahwa kenyataan hidup dunia ini sementara. Maka mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak taqarrub kita, menjaga hal-hal yang diwajibkan Allah dan menghidupkan apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurah ke hariban kita habibana wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah yang diutus untuk kita menyampaikan risalah Allah, menyampaikan amanah Allah untuk kita, untuk keselamatan kita dunia dan akhirat kita. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita yakini akhir dari bulan Sya'ban. InsyaAllah esok kita melaksanakan, kalau tidak ada perubahan jadwal, InsyaAllah besok kita melaksanakan hari pertama puasa Ramadan. Harapan kita semua kita sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan beberapa hadis sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Salafus salih, para alim ulama terdahulu itu 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka sudah mempersiapkan. Kalau kita baru diingatkan nisfus Sya'ban, di bulan Sya'ban baru kita ingatkan, oh setengah bulan lagi kita Ramadan. Para ulama dulu sudah 6 bulan sudah mempersiapkan. Kenapa? Maka inilah yang dikatakan bahwa Ramadan itu adalah tamu agung, tamu istimewa untuk kita, yang tidak diberikan kepada umat yang lain kecuali kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Rasul katakan Ramadan syahru ummati, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kita, segala sesuatunya. Maka ulama yang saya nukil, ya'ishul alam al-islami hadhihi al-ayyam halatun min al-taraqub wa kulluhum syauqun wa luhfatun li liqa'i habibihim. Hari ini terakhir kita merindukan tamu istimewa yang akan datang kepada kita.
Maka dalam satu keterangan Rasul katakan, qad adzallakum syahrun mubarakun, akan menaungi kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi rahmah, yang dimana rahmat Allah akan Allah curahkan kepada kita, keberkahan. Ini tamu membawa segala sesuatunya. Syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di bulan ini kata Rasul, Allah katakan satu hari lebih baik, satu malam lebih baik daripada 1000 malam. Subhanallah. Ini keistimewaan. Dan bulan ini untuk orang-orang yang beriman sangat dirindukan. Syauqun wa luhfatun liliqa'i habibihim. Termasuk kita rindu bagaimana Allah menjanjikan segala sesuatunya. Allah lipat gandakan amal-amal ibadah kita, dan Allah limpahkan anugerahnya. Bahkan disinilah Allah katakan wa yuzawwidu rizki, Allah akan tambahkan rezeki untuk orang-orang yang beriman. Al-ghaib alladhi tala intidaru qarabatul 'am, yang kedatangan tamu ini Ramadan itu sangat dirindukan tahun ke tahun untuk kita. Liuzilum bidhilalil wafir, yang mana segala sesuatu kebaikan apapun itu nanti akan Allah curahkan. Allah akan gelontorkan semuanya, rahmatkah, maghfirahkah, rezekikah, semuanya di bulan yang istimewa ini. Maka inilah hadirin jamaah, bahwa kata ulama, bulan Ramadan ini menaungi mereka dengan keteduhannya yang melimpah dan menghujani mereka dengan wanginya yang harum, dengan pahala yang luar biasa. Itu bulan Ramadan. Yati hadad dhaiful ghali liuzakki nufus. Apa tamu ini, apa fungsinya? Kata ulama, ini tamu yang sangat berharga. Liuzakki nufus, Ramadan untuk membersihkan jiwa-jiwa kalian, kata Allah. Ini kutipan para ulama. Waliyuzawwidu bil iman, dengan Ramadan kita dibekali dengan iman yang lebih kuat lagi. Suasananya dirubah oleh Allah. Iklim bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kenikmatan ibadah itu bisa kita rasakan. Di samping iman, ketakwaan kita terbentuk di bulan Ramadan. Wal isti'dad, sebagai bentuk persiapan kita lidaril akhir, untuk hari akhirat kita. Wala darul akhiratu khairu wala ni'mat darul muttaqin. Sesungguhnya hari akhirat itu adalah hari yang kekal, hari yang dimana dinanti oleh orang-orang yang beriman. Ya'dil yuradin nufus ala sabri wal musabarah wal khudu' wal khushu' wa tarkul mukabarah. Dan Ramadan, kata ulama, ia datang untuk melatih jiwa agar sabar, tekun dalam ibadah. Bagaimana tekun kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib ataupun sunnah. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan nikmatnya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Melatih kita untuk tunduk kepada Allah, wal khudu' wal khusyu'. Bagaimana kekhusyuan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala tercipta di bulan Ramadan. Wa tarkul muqabarah, di bulan Ramadan kita merasakan bahwa kita hijrah dari kesombongan kita. Siapa kita? Tidak ada yang kaya, tiada ada yang miskin. Yang kaya sama puasa, yang miskin sama puasa. Mereka berpuasa, berbuka sama, iftar sama, semuanya sama.
Bahkan mungkin yang miskin lebih nikmat dengan hidangan-hidangan di bulan Ramadan. Apalagi fungsi dari tamu agung ini, ya'ti liwahidal umatil islamiyah fi musimin wahidin. Bagaimana Allah mempersatukan kita di masjid-masjid, kerukunan kita, kekompakan kita ditampakkan di bulan Ramadan. Wa fi syairatin wahidah, kekompakan, persatuan diciptakan di bulan Ramadan dalam satu ibadah yang sama. Bersolat berjamaah lebih rukun kita, mengkaji ilmu-ilmu Allah lebih kompak lagi kita. Dan bulan Ramadan, kata ulama, ya'ti li'idin nafsil ghafilah ila rabbiha. Bagaimana bulan Ramadan mengendalikan orang yang lalai ibadah lebih konsentrasi lagi ibadah di bulan Ramadan. Minal ghaflati ila rabbiha, dari kegoflahan, dari kelalaian mereka di bulan Ramadan Allah atur sedemikian. Kita lebih taat, kita lebih khudu, kita lebih rendah hati. Kita merasakan bagaimana dekat kita di bulan Ramadan. Semua amal apapun akan kita lakukan. Sifat-sifat kesombongan, bakhil, kikir, riya, ujub, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sehingga tercipta karakter-karakter takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi tujuan kutiba alaikumus siyam dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah peringatan untuk kita di akhir Sya'ban. Esok kita akan melalui, manfaatkan konsentrasi kita untuk beribadah sebaik-baiknya. Bahkan usahakan untuk kita meraih satu anugerah yang tidak semua orang dapatkan, yaitu Lailatul Qadri. Satu malam di mana satu malam ini nilainya ibadah apapun yang dilaksanakan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun kurang lebih. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita tidak manfaatkan, kita tidak ambil kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermalas-malasan, untuk kita lalai, tapi justru tingkatkan konsentrasi kita tanpa kita melupakan aktivitas duniawi kita, tapi raih keutamaan-keutamaan Allah di bulan Ramadan sebagai tamu yang agung yang menghampiri kita. Qad adallukum syahrun mubarak, syahrul rahmah, syahrul sabri. Semua jiwa raga kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka jamaah rahimakumullah, tingkatkan ya amal ibadah kita, ketaatan kita maksimalkan. Seperti halnya orang-orang untuk menghibahkan, untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah di bulan Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan. Maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba bi khaslatin min khair kana kaman ada faridatan fi masiwahu. Orang yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan itu sama dengan orang yang melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Apa yang dicontohkan Nabi? Umrah di bulan Ramadan, kata Nabi, ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan yang hukumnya sunnah itu sama dengan ibadah haji bersamaku, kata Rasulullah. Itu di antara keutamaan. Lantas bagaimana dengan amalan sunnah? Barang siapa yang melaksanakan amal sunnah, kata Rasul, kana kaman ada sab'ina fi man siwah. Dia akan merasakan orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan itu sama dengan dia melaksanakan 70 kali ibadah wajib di luar bulan Ramadan, belum lagi yang lain-lainnya. Maka inilah kita berlomba fastabiqul khairat untuk meraih keutamaan-keutamaan detik demi detik untuk ibadah kita kepada Allah, minimal zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kenikmatan sehat, kesempatan panjang umur untuk kita, untuk memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini ya, untuk ibadah kita kepada Allah satu bulan yang dikhususkan sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله على مجاب ما هدانا إلى حمده ووفقنا للقيام بشكره. سبحان الذي علمنا ما لم نعلم وملأ كتابه وسنة رسوله بأسباب السعادة في الدنيا ويوم العرض الأكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أكرم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا الأولين. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك الرؤوف الرحيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ووالدينا وأزواجنا وإخواننا وأصحابنا وجماعتنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.